Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, haitsu kama qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pengajian rutin malam Sabtu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita yang seharusnya malam hari ini diisi oleh Ustadz Ja'far. Tadi 4:30 sekitar itu beliau WA, nampaknya tidak bisa mengajar di malam hari ini karena ada persiapan untuk wisuda Al-Matira nih. Maka mohon izin kami untuk menggantikan beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, hadir yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah hadis yang cukup luar biasa. Dalam tulisan hadis ini, yaitu hadis yang keempat berkaitan dengan masalah kejujuran dari kitab Riyadhus Shalihin. Judul hadis pada malam ini adalah Man sa'alallaha syahadah bisidqin balaghahu manazil syuhada. Siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang jujur, dengan permintaan yang tulus untuk wafat, untuk meninggal dalam keadaan syahadah, dalam keadaan syahid, maka Allah yang akan menolong hamba tadi, Allah yang akan menggolongkan hamba tadi ke dalam hamba-hamba yang wafat dalam keadaan syahid. Nah, ini judulnya begitu. Dari Abi Sabit dan An Abi Sabit, dari Abi Sa'id, wakila Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abi Sabit, ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abil Walid. Jadi kalau bahasa kita nama-nama lainnya Abi Sabit alias Abi Sa'id alias Abi Walid, begitu kalau dalam bahasa kita. Sahal bin Hunayf wa huwa Badariyun, dan beliau adalah orang yang menjadi ahli Badar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man sa'alallaha ta'ala asyhadata, siapa yang meminta kepada Allah untuk digolongkan menjadi orang yang mati syahid dengan permintaan yang jujur, permintaan yang benar, permintaan yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan, yang akan menjadikan orang tadi meninggal dalam keadaan syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun ia mati di atas firos itu apa?
kasurnya ya. Begitu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca keterangan yang ada dari hadis ini. Dari keterangan hadis ini, penulis atau Imam An-Nawawi menerangkan atau menuliskan hadis ini dalam bab masalah kejujuran. Kemudian yang namanya mati dalam keadaan syahid itu, atau mati meninggal dunia wafat dalam keadaan syahid itu adalah mati yang sangat mulia. Bahkan kematian seseorang dalam keadaan syahid itu, dia menjadi orang yang mulia setelah orang yang mati dalam keadaan as-sidqin, atau orang yang mati dalam keadaan imannya yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tadi adalah orang-orang yang sebagaimana mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan nabi. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu dari kalangan nabi yang pertama. Wasiddiqin, orang-orang yang keimanannya adalah benar. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang solih. Jadi mati dalam keadaan syahid ini luar biasa. Kedudukannya adalah dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa setelah menduduki keadaan setelah orang-orang itu di bawah orang-orang yang keimanannya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, maka keterangan-keterangan yang ada dari hadis ini, pertanyaannya begini. Sekarang siapa orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid? Kan begitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi siapa orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Kalau bahasa mudah kita, orang syahid itu secara bahasa adalah orang yang meninggal dalam medan perang. Dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang syahid. Tapi dari keterangan hadis yang kita sampaikan tadi, walaupun orang itu meninggal di atas, mohon maaf, virusnya, dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang syahid. Lalu siapa orang-orang yang matinya dalam keadaan syahid? Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menerangkan hadis tadi bahwa yang pertama, sungguh telah banyak keterangan-keterangan yang ada yang menunjukkan bahwa yang namanya ulama itu apa? Ulama itu ahli ilmu. Ulama ini mereka digolongkan oleh para ulama digolongkan oleh para ulama. Kematian beliau para ulama itu adalah kematian dalam tanda kutip wafat insyaallah secara syahid. Itu ulama. Jadi kalau orang itu menjadi ulama, maka insyaallah matinya dalam keadaan syahid. Lah sekarang pertanyaannya, ulama itu siapa? Kan begitu. Karena nanti juga ada ulama ulama yang jelek. Nah ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka dari golongan para ulama. Dan kita dari sini bisa membedakan Bapak Ibu, ulama itu beda dengan cendekiawan, sekalipun itu cendekiawan muslim. Kalau cendekiawan itu secara tafsirnya atau secara bahasa, asal dia pinter dalam masalah agama, itu disebut sebagai cendekiawan.
Tapi kalau ulama itu selain dia paham tentang halal haram, selain dia paham tentang masalah tafsir, selain dia paham tentang masalah hadis, selain dia paham tentang masalah syariat, dia juga setelah memahami itu, maka tidak cukup hanya diketahui, maka diamalkan ilmunya, itu namanya ulama. Maka yaitulah ulama. Jadi orang yang paham betul tentang ilmu, ahli betul tentang syariat, kemudian dia melaksanakan, betul-betul melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan, itu yang namanya ulama. Maka ulama di sini dikategorikan, insya Allah kalau betul-betul dia seorang ulama, sekalipun mohon maaf, yang namanya ulama itu tidak harus jadi ustadz, yang namanya ulama itu tidak harus jadi kiai. Yang penting dia mau belajar, yang penting dia mau mengetahui tentang syariat. Setelah diketahui syariat itu, maka diamalkan dengan betul-betul, itulah ulama. Begitu. Maka kita pun insya Allah, kalau kita belajar serius tentang agama, tentang syariat, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, yaitu dari golongan para ulama. Sekalipun yang dimaksud dalam kitab ini yang namanya ulama adalah mereka yang mendalami tentang masalah ilmu syar'i. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi siapa orang yang syahid itu? Dijawab ulama. Lalu yang kedua, wa minasyuhada aidon, termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid pula adalah orang-orang yang terkena taun. Taun itu apa? Wabah, penyakit yang membahayakan, ya, itu taun. Termasuk ada pula orang yang sakit butun, sakit perut, itu insya Allah orang-orang yang syahid. Ada pula orang yang tenggelam, itu pula ciri-ciri daripada orang yang syahid. Itu yang kedua. Jadi orang yang terkena penyakit taun. Kemudian yang ketiga, siapakah orang-orang yang syahid itu? Orang-orang yang syahid itu adalah alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh karena dia mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang insya Allah matinya dalam keadaan syahid. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, orang yang syahid itu adalah alladzina yuqatiluna duna amwalihim, orang yang mempertahankan hartanya karena hartanya itu mau diambil paksa secara dolim. Nah, kalau ada orang yang diambil hartanya secara dolim, secara paksa, kemudian dia membela diri dan dia terbunuh di situ, maka ini pun insya Allah termasuk golongan orang yang mati dalam keadaan yang syahid. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, siapakah orang yang mati syahid itu? Orang yang mati syahid adalah man qutila dzaliman, orang yang terbunuh karena dizalimi. Orang dibunuh orang itu syahid insya Allah. Orang yang terzalimi oleh orang lain, kemudian sampai nyawanya itu diambil oleh Allah, maka insya Allah matinya dalam keadaan syahid. Kemudian yang keenam, 5 tadi. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan dia sebagai ulama. Yang kedua adalah orang yang meninggal karena terkena penyakit. Yang ketiga orang yang meninggal karena dia berjuang di jalan Allah, berjihad, berperang. Yang keempat adalah orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Kemudian yang kelima adalah orang yang meninggal karena kematiannya itu dizalimi oleh orang lain. Dari kelima orang yang
mati dalam ciri-ciri keadaan yang syahid ini, siapakah orang yang paling tinggi hadapannya, tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiten-kiten yang pundi? Kalau dalam keterangan kitab ini diterangkan bahwa yang paling mulia adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia memperjuangkan agama Allah atau dalam keadaan dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan ayat 171. Itu mati syahid yang paling mulia. Salah satu bagian daripada orang yang mati dalam keadaan syahid, salah satunya begitu. Catatan, Bapak Ibu, apakah setiap orang yang berjuang di jalan Allah, berperang, kemudian terbunuh, dia mati syahid? Apakah orang yang kemudian dia faham tentang ilmu agama, kemudian dia mati syahid? Apakah kemudian orang yang berjuang mempertahankan harta yang dimilikinya kemudian sampai dia terbunuh adalah dia mesti mati dalam keadaan syahid? Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah gajah itu berkaki pinten? Berkaki berapa gajah? 4. Apakah setiap yang berkaki 4 itu pasti gajah? Tidak. Karenanya ini adalah alamat, ini adalah ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan syahid. Tapi yang menjadi garis bawah adalah tidak semua orang yang kemudian dia mendapatkan ciri-ciri itu dia mati dalam keadaan syahid. Karena syahid atau tidak syahid yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang cukup terkenal bahwa kelak penghuni neraka pertama kali yang dicemplungkan ke dalam neraka adalah mereka dari kalangan syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Mereka dari kalangan orang-orang yang suka berinfak, mereka dari kalangan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Lalu kenapa kemudian kok dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Kata Allah Subhanahu wa taala setelah dipanggil, untuk apa kamu berjuang di jalan Allah? Dia mengatakan, aku berjuang untukmu lillahi, untukmu karena Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu berjuang maju di dalam medan perang itu tujuannya bukan karena untuk mendapatkan ridhoku, tapi supaya kamu dikenal oleh orang-orang, supaya kamu kemudian dilihat oleh banyak orang, kamu pemberani, kamu pejuang, dan kamu adalah orang yang syahid. Niatnya bukan karena Allah, supaya dilihat oleh orang lain. Sebagaimana orang yang dia menjadi ahli Quran, bacaannya bagus, Qurannya luar biasa, akan tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dikatakan menjadi ahli Al-Quran. Sebagaimana juga orang-orang yang suka bersedekah, tapi niatnya kemudian supaya dipandang oleh orang lain bahwa dirinya adalah orang yang dermawan. Nah, itu begitu ya. Jadi catatan di sini bahwa orang-orang yang tadi kita sebutkan itu adalah ciri-ciri secara umum. Adapun memastikan bahwa dia mati dalam keadaan syahid, maka itu bukan hak kita untuk menyetempel orang-orang itu mati dalam keadaan syahid, kecuali adalah orang-orang yang disebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya adalah mati dalam keadaan syahid. Nah, ini ciri daripada orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Ini hadis yang cukup panjang. Hadis ini bercerita tentang ada peperangan atau ada nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ia disyariatkan untuk berperang, dan nabi yang dimaksud ini adalah Nabi Yusa.
Jadi Nabi Yusa, kalau ada saudara kita itu suaminya Mbak Rini, Mas Yusa itu nama nabi. Sekalipun Yusa itu bukan termasuk dari 25 nabi yang kemudian termaktub di dalam Al-Qur'an. Tapi Nabi Yusa ini nabi yang luar biasa. Sekalipun dia tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, dia adalah penerusnya Nabi Musa. Jadi Bani Israel ya, penerusnya Nabi Musa. Ceritanya adalah setelah dia hampir mendekati Baitul Maqdis, maka Nabi Yusa dengan pasukannya ini dia mengadakan pengepungan dalam satu kota ya. Dalam satu kota dia mengadakan pengepungan. Kemudian dalam pengepungan itu bahkan sampai 6 bulan lamanya dia mengepung satu kota. Kemudian sampai kalau dalam sejarah itu diterangkan ada nama kota namanya Jerika gitu. Jadi kota itu kemudian dimasuki atau diserang oleh Nabi Yusa itu. Lah, sampai peperangan berkecamuk, ya kan? Sampai peperangan berkecamuk, hampir waktu itu Nabi Yusa dan pasukannya itu mengalami kemenangan. Ternyata waktu hampir habis. Waktu sudah mendekati maghrib. Peperangan terjadi setelah asar dan itu terjadi di hari Jumat. Maka ada aturan bahwa peperangan itu tidak boleh dilakukan di hari Sabtu. Padahal setelah asar sebentar lagi akan masuk di hari Sabtu. Sehingga kisahnya bahwa Nabi Yusa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian matahari itu diberhentikan. Nah, matahari seumur hidup berhenti itu baru sekali dan itu kemudian mukjizat daripada Nabi Yusa. Baik, bagaimana hadisnya? Mari kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, ghazan nabiyyu minal anbiya ala salawatullahi wasalamu alaihim, bahwa dahulu ada nabi ya, ada nabi daripada kalangan para nabi. Faqala liqaumihi, nabi ini memerintahkan kepada kaumnya, layat ba'anni rajulun, jangan ikut perang bersamaku, malaka put'a imro'atin, seorang yang baru saja menikah, wahuwa yuridu ayyabni biha, dan orang ini belum sampai bercampur dengan istrinya. Itu ada larangan untuk mengikuti peperangan. Wala ahadun, jangan pula seorang yang bana buyutan, yang sedang membangun rumah, lam yarfa sukufaha, dan rumah itu hampir jadi akan tetapi atapnya ini belum berdiri. Wala ahadun, jangan pula seseorang ikut di dalam peperangan di mana orang ini memiliki ghanaman, ghanam itu kambing ya, au khilafatin, atau anak unta begitu, atau unta bunting ya, wahwa yang tadiru auladaha, dan kambing dan unta yang bunting itu hampir-hampir nek unta melahirkan kan manusia, nek hewan menetas, unta menetas nek unta napa niku angel ya, beranak ya, unta beranak, kambing beranak, unta beranak, menetas. Kemudian Nabi tadi sampai melewati satu qaryah, satu tempat, satu desa, satu kampung, satu kota, di mana peperangan itu sudah memasuki waktu asar. Kemudian Nabi tadi berdoa kepada Allah. Faqala lisyamsi, dia berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Matahari, kamu diperintah oleh Allah, saya pun diperintah oleh Allah. Begitu doanya.
Kemudian dia berdoa, ya Allah, Allahumma ihsibha alaina, ya Allah tahan matahari ini supaya berhenti, tahan kepada kami supaya matahari ini berhenti. Wahusibat, maka ternyata doa itu dikabulkan dan matahari berhenti. Hatta fatahallahu alaihi, sampai kemudian Nabi Yusa itu dimenangkan oleh Allah dalam peperangannya itu. Dalam beberapa buku sejarah itu diterangkan bahwa dia berhasil mengalahkan 12.000 pasukan dan mengalahkan 11 raja yang sangat berpengaruh ya. Jadi dalam peperangan itu. Kemudian fakhusifat hatta fatahallahu alaihi, ternyata matahari itu berhenti dengan izin Allah dan perang itu dimenangkan oleh pasukan Nabi Yusa. Fajama'a al-ghanaim, maka setelah peperangan usai, Nabi Yusa dan pasukannya menang, semua harta rampasan perang itu dikumpulkan. Jadi ada harta ghanimah yang dikumpulkan. Kemudian faja'at yakni annar, setelah setelah harta itu dikumpulkan dengan izin Allah, turun api dari langit untuk membakar harta tadi. Litakulaha falam tat'amha, akan tetapi begitu api itu turun ternyata api itu padam dan ternyata harta itu tidak jadi dimakan oleh api yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi Yusa berkata, inna fikum hululan, sesungguhnya di antara kalian ada yang hulul. Hulul itu mencuri harta rampasan perang, itu namanya hulul. Mencuri harta ghanimah itu namanya hulul. Jadi nguntet, nah bahasa kita nguntet. Harta peperangan itu namanya hulul. Maka falyubayyi'ni min kulli qabilatin, perintah Nabi Yusa, hendaklah di antara kalian supaya bersumpah. Maka ketika pasukan itu disumpah oleh Nabi Yusa, tiba-tiba ada yang ketika disumpah itu tangannya ini gini apa? Gantet niku bahasa Indonesia ini apa? Gancet, angel, lengket ya begitu, tangannya lengket. Fala zikot yadun rojulin biyadihi, dan orang ini lengket dengan tangan tadi. Faqala fikum hulul, kamu nguntet harta rampasan perang. Nah itu. Maka diterangkan ada dua atau tiga orang yang nguntet harta rampasan perang. Apa yang diuntet? Yang diuntet adalah faja'u bi ra'sin misli ra'sin baqaratin minadz-dzahabi. Orang ini nguntet ndas napa niku? Ndas sapi minadz-dzahab. Ning ndas sapi ini dari apa? Dari emas. Jadi orang ini nguntet emas sebesar kepala pinten kilo nek kepala sapi itu. Itu diuntet itu barangnya begitu ya. Jadi nguntet emas seberat kepala sapi. Nah, nek piala dunia itu beratnya berapa itu? Yang gaya rebutan itu emas itu kan, piala emas itu, ini kepala sapi diuntet gitu. Koyo iso sing nguntet ya, gitu segitu banyak ya. 2 atau 3 orang gitu. Nah, begitu. Maka setelah orang tadi diketahui dia mengambil harta ngumpetake emas sebesar kepala sapi itu, fawado'aha, maka diletakkan emas itu, faja'atin nar fa'akaltaha. Setelah harta rampasan semuanya dikumpulkan, maka api turun dan semua harta itu dibakar. Maksudnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu begitu. Jadi perang wis
bertaruh nyawa berbulan-bulan, setelah menang dia tidak berhak atas harta yang bukan dirampas, yang dikuasai ya. Falam tahillal al-ghanaim li ahadin qablana, dan tidak halal harta ghanimah itu sebelum kenabian Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu itu kalau perang kemudian dia dapat harta rampasan, maka harta rampasannya ini tidak halal. Beda dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harta yang didapatkan dari peperangan itu halal, bahkan harta yang jauh dari kalimat yang syubhat, apalagi yang haram. Summa ahalallahu lana al-ghanaim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta ghanimah itu lana kepada kita, maksudnya kepada Nabi dan umatnya. Kenapa kok dihalalkan? Lamma ra'a dha'fan, karena Allah tahu bahwa kita lemah dalam urusan itu gitu. Wa ajzana wa ahallahalana, kemudian harta ghanimah itu dia juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah memperkuat kondisi kaum muslimin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana syarahnya? Yang pertama, ternyata yang namanya jihad itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seorang itu tidak nyambi begitu. Jadi dia betul-betul meluangkan waktu, betul-betul meluangkan fisik, betul-betul membawa bekal. Kalau kemudian kita katakan hari ini bahwa ternyata yang namanya menuntut ilmu itu, yang namanya ngaji itu, karena konteks jihad itu adalah dia melihat satu keadaan, satu kondisi, satu zaman begitu. Jadi jihad kita saat ini ya diantaranya adalah jihad di dalam menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu kalau dimasukkan dalam pembelajaran hadis tadi tidak bisa kemudian samben. Dalam arti samben itu mestinya dalam satu pekan kita mestinya harus ya betul-betul meluangkan waktu. Kalau kemudian ikut malam Sabtu ya kalau tidak ada uzur mestinya kita hadir begitu. Kalau kita ikut kajian tahsin ya bagaimana ketika kita tidak uzur, jangan kemudian tidak hadir. Kecuali jika ada uzur syar'i. Itulah pelajaran yang pertama. Fa idza faraghta fansab. Ya, jadi apabila kemudian kalian longgar dari satu keadaan, maka berusaha untuk dalam keadaan yang lainnya. Maksudnya longgarkan dulu dalam urusan dunia, maka berikan waktu untuk urusan akhirat. Tidak bisa untuk disambi. Yang kedua, menurut Syekh Utsaimin, hadis tadi juga ada satu korelasi, satu hubungan di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bersabda ini, la sholata, tidak ada sholat atau sholat itu tidak akan sempurna idza bihadriti ta'am, apabila ta'am atau makanan itu sudah disajikan. Jadi awas, ini hati-hati di dalam memahami hadis ini. Atau juga kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu tidak menjadi sempurna apabila di dalam kita melaksanakan sholat, mohon maaf, menahan buang air kecil atau air besar. Itu begitu. Artinya apa? Sholat itu ya sesuatu yang harus meluangkan. Begitu maksudnya. Nah, termasuk di sini hadis yang menerangkan tentang bahwa makan itu kalau sudah tersajikan maka tidak ada sholat, makan dulu baru sholat.
itu dalam tanda kutip kondisi insidentil. Tidak kemudian setiap adzan gelar makanan, tidak begitu maksudnya ya. Maksudnya misalnya kita sedang dalam keadaan acara tertentu atau kita kemudian sedang bertamu atau dalam kegiatan tertentu, ada adzan. Sementara di situ kemudian sudah disiapkan, tidak dalam konteks kesengajaan, maka makan dulu baru kemudian sholat. Nah itu yang kedua. Jadi meluangkan waktu tadi ya. Jadi apa namanya ini keterangan Syekh Utsaimin menafsirkan hadis yang tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin waktu itu, ya, kaum muslimin waktu itu diperintahkan untuk berjihad. Sementara matahari waktu itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dalam ayat-ayat kauniyahnya. Nanti silakan dibuka Quran surat Yasin ayat yang ke-38 bahwa matahari itu beriringan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah kepada Nabi Yusuf adalah berjihad, perintah kepada matahari adalah untuk dia mengitari sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat kamu diperintahkan oleh Allah, saya pun juga diperintahkan oleh Allah. Maksudnya begitu. Kemudian tadi ghulul, kita mengenal ghulul. Ghulul itu adalah dosa nguntet harta rampasan perang, itu namanya ghulul. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang kelima, minha, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, anal jihada, sesungguhnya yang namanya jihad itu adalah masyru', disyariatkan, fil umamis sabiqah, dalam umat-umat terdahulu. Orang-orang terdahulu disyariatkan jihad. Sebagaimana kita pun juga disyariatkan untuk jihad. Nah, sekalipun jihad itu yang seperti apa, perlu ada pendalaman yang lebih dalam terkait dengan masalah jihad sesuai dengan keadaan, kondisi satu zaman dan tempat tertentu. Nah, itu begitu. Ali Imran ayat 146. Baik, berikutnya pelajaran yang berikutnya ini merupakan satu bantahan tentang orang-orang yang ahli dalam masalah astronomi begitu ya, bahwa ada pernyataan semenjak matahari diciptakan sampai hari ini matahari tidak pernah kemudian bergeser dalam orbitnya, baik itu kecepatannya maupun pergeseran lintasannya begitu. Nah, kita jawab bahwa dahulu dan kejadian itu sekali dalam dunia ini matahari itu pernah berhenti. Di zaman siapa matahari berhenti? Di zaman Nabi Yusuf. Jadi matahari berhenti menunggu kaum muslimin menang di dalam peperangan. Dan itulah sesuatu yang Allah takdirkan untuk memenangkan kaum muslimin. Apapun itu Allah maha berkehendak untuk memenangkan kaum muslimin, sekalipun dengan cara yang barangkali tidak nalar dalam konteks akal kita. Allah sangat berkehendak tentang masalah itu. Maka kalau ada orang yang mengatakan matahari tidak pernah bergeser sedikit pun, nah berarti itu pernyataan yang keliru. Karena nyatanya faktanya bahwa matahari pernah berhenti. Itu pelajaran yang ke-6. Lalu pelajaran yang ke-7 tadi sudah sama dengan pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-8,
bahwa ternyata selain daripada matahari yang kemudian pernah berhenti, Allah Subhanahu wa taala juga istimewakan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika orang-orang kafir waktu itu mereka tidak percaya dengan kenabian. Jadi mereka mengingkari Shallallahu alaihi wasallam supaya kemudian menunjukkan bahwa engkau ini betul-betul nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala kehendak dengan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bahwa bulan itu pernah dengan telunjuk beliau Shallallahu alaihi wasallam itu dibelah. Nah, itu begitu. Jadi bulan yang tadinya bulat luar biasa itu dibelah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya ada salah satu peneliti astronom yang kemudian takjub, memang ada bulan itu oleh karena barangkali sesuatu yang kemudian saat itu diteliti ini ada yang sengaja meretak keadaan bulan. Siapa yang meretak itu adalah bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi keadaan kaum kafir tetap dalam keadaan kafir. Nah, begitu ya. Bahkan kemudian dengan keadaan itu mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah penyihir. Nah, begitu itu cerita yang disyarah oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Lalu nanti panjenengan bisa membuka Quran surat Yunus ayat 96 dan ayat 97. Innalladzina haqqat alaihim kalimatun rabbika la yu'minun. Sesungguhnya telah datang satu ayat-ayat yang betul-betul ayat itu nyata bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir. Akan tetapi walau ja'athum kullu ayatin, walaupun didatangkan berbagai macam bahkan setiap ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka, akan tetapi mereka tetap dalam keadaan kafir. Nah, itu begitu. Jadi ini menunjukkan tadi ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah-kisah yang ada tadi berkaitan dengan peristiwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, bahwa itu yang terjadi. Salah satunya yang bisa kita petik sebagai tambahan, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau para nabi itu tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Buktinya apa? Buktinya tadi ada seseorang yang kemudian nguntet emas sebesar kepala sapi itu atau perhiasan sebanyak kepala sapi itu, Nabi Yusa tidak tahu. Sehingga ketika harta-harta itu dikumpulkan, lalu kebiasaan waktu itu Allah mendatangkan api dari langit, api tidak membakar. Sehingga dengan keadaan tadi, maka Nabi Yusa kemudian mengatakan bahwa ada di antara kalian yang mengambil harta rampasan perang. Andai kata Nabi Yusa itu tahu hal yang gaib, mestinya tidak perlu ada sumpah. Nabi tahu sampeyan mesti sing jiku. Hanya saja ini barangkali menjadi tambahan dan ada termaktub dalam kitab ini, ada keyakinan orang itu bahwa si A, si B mengetahui hal yang gaib. Mas, barangnya ilang. Mbok nganu ditakokake rono kae wong keke sok ngerti sapa sing jiku. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Jadi andai kata kemudian orang tadi datang ke tempat orang si A tadi yang dia tahu hal yang begitu, kalau toh itu benar, pasti bukan karena kemampuan dia mengetahui hal yang gaib, tapi ada bantuan dari apa ini? Dari CCTV ya kalau hari ini ya. Dari jin. Nah,
biasanya seperti itu. Nabi saja tidak mengetahui hal yang gaib, apalagi orang yang bukan nabi. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dia Allah zat yang mengetahui hal yang gaib, dan tidaklah tahu seorang itu tentang yang gaib kecuali illa manirtadha mir rasulin, kecuali oleh orang-orang yang diridhoi, di antaranya dari kalangan Rasulullah atau dari kalangan para rasul. Nah, maka dari sini bahwa berkaitan dengan hal yang gaib, kita tidak akan pernah mengatakan sesuatu itu dengan pasti kecuali apabila barang gaib itu sudah jelas-jelas termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila sesuatu gaib itu sudah tertulis dengan jelas dalam kitabullah maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cukup seseorang itu dianggap kafir ketika dia tidak meyakini sesuatu yang gaib. Apa contoh sesuatu yang gaib? Adab kubur, alam barzah, kehidupan setelah kematian. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian, ndak yo iyo nek ngesuk bar mati ya rek urip meneh. Berarti dia kalau dalam itikad keyakinannya seperti itu, maka dia telah jatuh kufur atau kafir, keluar daripada milah, daripada agama Islam. Nah, itu begitu. Maka jangan sampai kita kemudian kalau yang sudah jelas diterangkan dalam hadis Nabi ataupun Al-Quran dan itu perkara yang gaib, harus diyakini. Nek tidak ada dalam konteks Nabi, konteks Nabi tidak ada, hadis Nabi, konteks Al-Quran juga tidak ada, kemudian kita mengada-adakan perkara yang gaib, itu juga tidak dibenarkan. Baik ya Bapak Ibu rahimakumullah, ini dua hadis yang malam hari kita pelajari. Yang pertama tadi adalah orang yang tenanan meminta kepada Allah supaya matinya dalam keadaan syahid, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan syahid, sekalipun meninggalnya di atas atau bukan dalam keadaan berperang, mengangkat senjata, mempertahankan agama. Yang kedua, bahwa tadi dalam hadis yang cukup panjang kita sudah belajar banyak hadis, salah satunya itu yang terakhir kami sampaikan, bahwa ternyata Nabi itu juga tidak mengetahui hal yang gaib kecuali Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Kanjeng Nabi Muhammad kok menceritakan tentang kehidupan setelah kematian? Itu pasti sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah malam Kamis besok akan disampaikan oleh Ustadz Agus Effendi. Kemudian malam Sabtu besok ngejing tak kliwon Mbak? Ustadz siapa ya besok? Ustadz Agus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kirang langkung penyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.